mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nanda kami Lokis yang sudah memimpin doanya. Jadi hari ini kita mengadakan pembelajaran, materinya adalah berpikir komputasional. Mapel kita hari ini adalah mapel coding dan kecerdasan artifisial. Jadi mapel ini adalah mapel baru yang baru ini kita perkenalkan, baru tahun ajaran baru ini kita perkenalkan di sekolah. Adapun materi kita hari ini adalah berpikir komputasional. Kemudian nanti setelah pembelajaran ini kamu diharapkan mencapai tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kalian nanti mampu menjelaskan empat pola berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu nanti ada empat polanya. Nanti akan dijelaskan apa-apa saja dan diharapkan kamu nanti bisa menjelaskan yang empat pola berpikir tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah diharapkan nanti kalian mampu menyebutkan atau mengaplikasikan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya berpikir komputasional itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Ibu tanya dulu, apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa jawab? Ya, Bang, karena baru ini dengar ya. Jadi apa sih berpikir komputasional itu? Bagaimana sih berpikir komputasional itu? Jadi untuk kamu lebih paham bagaimana berpikir komputasional itu, Ibu ada video ini ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Dengan suaranya? Dengar ya.
komputasional itu adalah berpikir secara logis dan sistematis. Seperti komputer, komputasional diambil dari kata komputer. Gimana komputer itu berpikir? Dia berpikirnya secara logis. Jika kita masukkan perintah kepada komputer itu, maka komputer itu akan menjawab sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Tidak lain-lain. Apa yang kita perintahkan terhadap komputer itu, terhadap kecerdasan artifisial, contohnya, maka perintah yang kita masukkan itulah yang contohnya, misalnya itu punya Gemini AI, misalnya ibu suruh buatkan saya contoh RPP 1 lembar, maka Gemini tersebut akan memproses perintah ibu itu tadi dengan logis, maka dia akan mengeluarkan contoh RPP 1 lembar sesuai dengan apa yang ibu minta. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis. Jadi tadi dalam video sudah kamu dengarkan kan bahwa berpikir komputasional terdiri dari 4 pola. Ada 4 pola berpikir komputasional. Apa yang pertama? Yang menyaksikan video tadi apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua apa itu? Pengenalan pola. Apa itu yang ketiga? Abstraksi. Dan yang keempat, yang terakhir apa itu? Algoritma. Jadi dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah yang besar, yang masalahnya tadi masalah utama itu kan besar, disusun menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, disederhanakan. Itu adalah dekomposisi. Kemudian pola yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Kita mencari aturan, kita mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus kepada hal-hal yang penting saja. Misalnya ada suatu masalah, penyelesaiannya ada 3. Kita pilih satu saja, yang fokus saja. Kita pilih satu penyelesaian saja. Misalnya jarak rumahmu ke sini, dari rumahmu ke sekolah ini ada 3 jalannya. Ada 3 jalan. Ada jalan A, ada jalan B, ada jalan C. Yang mana kau pilih? Pasti yang paling dekat. Maka jangan kau pilih 3 jalan tersebut. Pilih satu yang paling efisien, yang paling dekat tentunya. Kenapa kamu pilih jalan yang paling dekat atau paling pendek? Agar waktu yang dibutuhkan sedikit. Itulah abstraksi, fokus kepada hal-hal yang penting saja. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Apa algoritma? Langkah yang kau susun, hasil yang ingin kau capai, itu adalah algoritma. Misalnya tadi kau mau dari rumah ke sekolah, gimana caranya biar tidak terlambat? Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau cara-cara yang kau susun, bagaimana caranya biar sampai ke sekolah tepat waktu. Otomatis apa yang kau susun di situ? Jadwal kegiatan. Apa yang kau lakukan jam 6, apa yang kau lakukan setengah 7, apa yang kau lakukan jam 7 agar sampai sekolah tepat waktu. Jadi itu dia intinya ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis dan sistematis. Ada berapa pola berpikir komputasional? 4. Apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Pola yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Oke, itu saja materi kita hari ini. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti muntah, ya kan? Iya. Jadi, sampai situ paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Yakin? Yakin. Ada yang betul? Betul. Kalau semuanya paham, Ibu harapkan kamu berdiskusi di kelompokmu. Ini kan sesuai duduknya ke kelompoknya ya. Nanti ini menjadi kelompok yang di belakang kelompok 1, yang sebelah sini nanti menjadi kelompok 2, dan yang sebelah sini nanti menjadi kelompok 3. Apa tugasnya? Ibu kasih
peraturan. Ada buku paket, ada buku tulis, ada komik, semuanya katanya campur aduk di rak buku. Terus itu kamu katanya ingin merapikan rak bukumu agar mudah mencari buku yang dibutuhkan. Bagaimana cara kamu menyusun buku itu agar rapi? Maka ini termasuk masalah yang bisa kita pecahkan dengan cara berpikir komputasional. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah dekomposisi. Apa dekomposisinya? Kita identifikasi dulu objek-objek buku-buku itu. Kita identifikasi dulu mana buku cerita, gabungkan jadi satu, tumpukan jadi satu. Mana buku tulis, tumpukan jadi satu. Mana buku paket, tumpukan jadi satu. Keluarkan dulu semua buku-buku tersebut dari dalam rak, biar bisa kita susun ulang. Setelah kita keluarkan baru kita susun seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian habis dekomposisi, masuklah kita ke pengenalan pola apa? Bagaimana cara kita menyusun? Oh, aku nanti bikin rak buku itu kalau buku paket semua. Aku nanti bikin rak buku itu kalau buku tulis semua, majalah semua, komik semua. Atau ada juga yang kayak gini cara berpikirnya. Aku nanti bikin rak buku itu buku yang sampulnya warna merah semua. Sampulnya yang warna hijau semua. Sampulnya yang kuning semua. Ada juga yang seperti itu kan? Aku bikin mengelompokkannya berdasarkan ukuran. Ada juga yang kayak gitu. Yang besar semua. Yang sedang semua. Yang kecil semua. Ada juga yang demikian. Jadi polanya itu banyak. Tergantung kita yang memilih bagaimana kita mau rak buku kita itu. Kalau kita mau rak buku kita itu berdasarkan ukuran, maka kita susun buku itu yang besar tumpukan jadi satu, gitu kan? Yang sedang tumpukan jadi satu, yang kecil tumpukan jadi satu. Tapi kalau kita ingin berdasarkan jenisnya, kayak yang Ibu bilang tadi, buku tulis tumpukan semua buku tulis, buku paket tumpukan semua buku paket, atau buku komik tumpukan semua komik, gitu kan? Jadi pola itu cara bagaimana kamu menyusun buku tersebut, dan masing-masing orang memiliki pola yang berbeda. Kemudian masuk ke abstraksi. Abstraksi adalah fokus ke hal-hal yang penting. Tadi kan ada 3 pola. Kamu pilih mana yang menurutmu penting. Menurutmu mana yang penting? Ukuran kah, warnanya kah, atau jenisnya kah? Biar gampang kalau nyari nanti. Jenisnya. Oh, pakai di sini gampang kok cari agama. Buku tulis di sini, komik di sini, komik semua. Majalah di sini, majalah semua. Karena tujuanmu adalah agar mudah dicari. Kalau berdasarkan warna misalnya gampang apa cari itu? Susah. Kalau berdasarkan ukuran misalnya gampang apa cari itu? Tidak. Jadi kita fokus ke tujuan kita. Tujuan kita tadi adalah menyusun rak buku agar rapi dan mudah mencari buku yang dibutuhkan. Maka kita pilih satu pola yang menurut kita menurut kita bagus, yaitu berdasarkan jenis. Itulah abstraksi. Kemudian algoritmanya apa? Algoritma itu langkah-langkahnya. Bagaimana caramu? Keluarkan dulu bukunya, susun berdasarkan jenisnya, naikkan ke rak, gitu kan? Itu algoritmanya kan? Itulah prosesnya, itulah langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyusun buku. Sampai situ paham? Paham. Kasih contoh, paham kan? Gampang kan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak kegiatan yang kita lakukan dengan cara berpikir secara komputasional. Saja kita tidak sadar, kita melakukannya secara spontan. Oke, kalau memang sudah paham, ini kasih tugas dulu. Tugasnya apa? Buat dulu contoh berpikir komputasional yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bebas, boleh yang sering kau lakukan di sekolah, boleh juga yang sering dilakukan di rumah atau bersama temanmu juga, atau interaksimu dengan orang tua juga boleh. Silakan bisa. Berapa menit dikasih waktu? 5 menit bisa? Bisa. Boleh. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Silakan.
ditanyakan atau diusulkan pendapatnya sama temannya. Dapat Dewa? Bisa? Bisa kan? Hai. Ini juga boleh. Pengenalan pola. Adapun pola yang dipakai adalah perkalian dan perjumlahan. Jumlah beras dikali harga dan jumlah telur dikali harga. Abstraksinya adalah dengan menghitung harga beras dan telur. Adapun harga beras 5 kilo kali 15.000 sama dengan 75.000. Adapun harga telur 10 butir kali 2.000 sama dengan 20.000. Jadi total harga beras dan telur 95.000. Algoritma. Adapun algoritmanya adalah saya membawa uang 95.000 ke warung untuk membeli 5 kilo beras dan 10 butir telur.
yang prestasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada kelompok 1 ya. Bagus hasilnya ya. Masalah yang disampaikan tadi itu katanya mereka disuruh mama beli beras 5 kilo dan telur 10 butir tua. Jadi diambil tadi komposisinya, diuraikan masalah-masalahnya, yaitu harga telur dan harga beras. Agar tahu membawa berapa jumlah uang yang dibawa ke warung. Polanya pasti ada penjumlahan dan ada pengurangan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian. Dikali-kalikanlah berapa harga beras sekilo, berapa harga telur sebutir. Itulah pola perkaliannya. Kemudian tadi langkah yang ketiga adalah abstraksi, fokus ke hal-hal yang perlu. Jangan pula disuruh mama beli telur, beli beras yang kau pikirkan jajan. Jangan pula seperti itu ya. Ya, fokus kepada harga beras, fokus kepada harga telur. Kemudian yang terakhir tadi katanya algoritma. Dikalikan pula situ ya, pandai pula sih nama berkali-kali. Pandai pula kelompok 1 ini berkali-kali. Dikalikan harga beras katanya tadi berapa? 15.000 dikali 5 kilo, disuruh mamanya beli 5 kilo kali 15.000 menjadi 75.000. Telur katanya 2001, disuruh mama beli 10 biji, 10 kali 2.000 menjadi 20.000, katanya 95.000. Kalau dikasih mamanya 100 boleh nggak? Boleh. 5.000-nya kembali jangan dibelikan jajan kalau orang tuanya nggak ikhlas ya. Oke, kasih dulu sekali lagi tepuk tangan untuk ini satu kelompok aja lagi ya. Kelompok 3 atau kelompok 2 yang maju ayo. Siapa? Kelompok 2. Silakan satu orang mewakili kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah itu ibu menyiram tanam 3 pot di mana 1 pot tanaman dibutuhkan 2 kayu air. Komposisi dan masalah di atas adalah menghitung jumlah air yang akan diambil untuk menyiram tanaman. Penjelasan pola. Pengenalan pola yang kami ambil adalah penggunaan dana pada jumlah air. Abstraksi adalah masalah tanaman 3 pot, jumlah air dan pot 2 kayu. Maka jumlah air yang diambil adalah 3 kali 2 kayu, 6 kayu. Algoritma dari masalah ini adalah saya akan mengambil air sebanyak 6 kayu, dimasuki ambil dan dibawa untuk menyiram tanaman 3 pot tersebut. Oke, selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 2 ini si Mas Tian ini sering disuruh mamanya nyiram tanaman ya. Ya Bu. Masalah yang diambil tadi katanya nyiram tanaman sebanyak 3 pot. Jadi di situ komposisinya masalah utamanya adalah berapa jumlah air yang akan dibawa di dalam ember untuk menyiram tanaman yang 3 pot itu. Tadi dikasih tahu bahwa 1 pot membutuhkan 2 gayung air. Jadi dihitung aja ada 3 pot, 2 gayung, 2 gayung, 2 gayung. Berarti polanya bisa penjumlahan, bisa perkalian. Jumlahkan juga boleh 2 tambah 2 tambah 2. Nah, apa dikalikan? 3 pot dikali 2 gayung sama-sama 6 hasilnya kan? Itu pola. Tadi kalau abstraksinya katanya fokus pada hal-hal yang penting ya. Air aja yang diambil, jangan pula nanti disuruh mamanya nyiram air, main-main air dia. Itu tidak boleh ya. Kemudian algoritmanya yang menyelesaikan masalahnya. Ambil air 6 gayung di ember, bawa ke depan, siramkan ke dalam pot yang ada tanamannya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya.
Intinya kita ambil dulu kesimpulan dari pembelajaran kita. Berpikir komputasional adalah berpikir secara logis. Ada berapa pola berpikir komputasional? 4. Ayo, yang pertama. Dekomposisi. Yang kedua. Yang ketiga. Abstraksi. Yang keempat. Kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari banyak ya? Banyak sekali. Sering kita lakukan, hanya saja mungkin kita tidak tahu. Oke, sampai situ paham? Kesimpulannya sudah. Sekarang refleksi dulu kita ya. Siapa yang ingin memberikan refleksinya terhadap pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Oke, Rismaida silakan. Kok suaranya nak? Saya sangat senang. Berdiri dulu nak. Berdiri. Oke. Saya sangat senang karena dapat mengenal ilmu komputasional. Komputasional. Ya. Berpikir komputasional ada yang pakai itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, bagus. Kasih dulu tepuk tangannya. Ya, katanya Risma mengambil pembelajaran kita hari ini dia senang katanya karena bisa mengerti apa itu berpikir komputasional. Risma juga menyebutkan 4 pilar, 4 pola berpikir komputasional. Ada lagi satu orang lagi, ayo siapa yang ingin memberikan refleksinya? Satu orang lagi. Oke, silakan Nirwana. Buat suaranya ya. Saya sangat senang belajar hari ini. Oke. Hari ini karena dapat ilmu baru. Ilmu baru. Oke, baru itu aja. Yaitu tentang Jadi tahu apa? bahwa berpikir komputasional sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Nirwana tadi merefleksikan pembelajaran ini, dia katanya senang karena dapat ilmu